Alhamdulillah anakku, mudah-mudahan dengan bacaan doa ya Robbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin, kita kalian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengikuti pelajaran. Baik anak-anakku, untuk pelajaran SKI kali ini kita akan yaitu pelajaran yang kedua, dan kita akan membahas tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah anakku, ke waktu pelajaran pertama kita membahas tentang khalifah sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Nah sekarang kita akan membahas tentang khalifah Ali bin Abi Thalib ya. Nah baik anak-anakku, di sini silsilah Ali bin Abi Thalib. Siapakah Ali bin Abi Thalib itu? Pasti kalian sudah mengetahui ya. Ali bin Abi Thalib adalah satu kakek dengan Nabi ya. Ya, disebut sepupunya Nabi. Beliau sepupunya Nabi. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di kota Mekah pada 600 Masehi, ya, atau 10 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Ayahnya bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Fatimah binti As'ad bin Hashim. Silsilah Nabi Muhammad dengan Ali bin Abi Thalib bertemu dengan kakeknya Abu Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupunya Nabi. Nah, ya, ini silsilahnya. Silsilah Abdul Muthalib, Abdullah Muhammad. Nah, di sini berarti disebut di sini beliau sepupuan dengan Nabi, ya. Baik anakku, kita lanjut kepribadian Ali bin Abi Thalib. Sebutkan kepribadian ya yang dimiliki oleh Ali bin Thalib. Kalian bisa nanti dibaca di sini. Nah, di sini ketika kanak-kanak ya maka paceklik dan kelaparan untuk mengurangi penderitaan yang dialami oleh Abu Thalib, Nabi Muhammad memohon kepada pamannya Abbas bin Abdul Muthalib untuk memberikan bantuan kepada Abu Thalib. Maka Abu Thalib menyerahkan Ali bin Abi Thalib untuk dirawat oleh Nabi Muhammad SAW, dan Ja'far bin Abi Thalib dirawat oleh Abbas. Sejak saat itu Ali bin Abi Thalib tumbuh menjadi anak yang berbudi luhur, cerdik, pemberani, pintar dalam berbicara dan berpengetahuan luas. Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis dan mendapatkan sebuah babul ya atau gerbangnya ilmu dari Nabi Muhammad SAW atau dari Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib sangat terkenal karena keberaniannya, kepewiraannya. Setiap peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah, Ali bin Abi Thalib berada di barisan depan yang memperoleh kemenangan. Ali bin Abi Thalib Ali bin Abi Thalib bergelar Zulfikar, artinya pedang bermata dua. Beliau juga mendapat julukan Asadullah, artinya singa Allah, ya. Nah, ini gelarnya, ya. Sebutkan kepribadian dimiliki. Ini lihat kepribadian. Nanti kita akan bahas kepribadiannya. Karena kepribadiannya yang luhur, Ali bin Abi Thalib mendapat julukan ya Ummul Masakin. Nah, ini kepribadiannya luhur dia. Baik, artinya pemimpin orang-orang miskin. Beliau selalu mendahulukan kepentingan orang-orang yang lemah, seperti fakir miskin, anak yatim. Meski beliau sendiri sangat membutuhkan. Sejak kecil Ali bin Abi Thalib tidak pernah melakukan perbuatan maksiat sebagaimana yang sering dilakukan oleh kebanyakan pemuda-pemuda Quraisy, ya. Seperti apa? Berjudi, mabuk-mabukan, menyembah berhala. Karena kesolehan dan kebersihan jiwa inilah Rasulullah menyebutnya karamallahu wajha, ya, karamallahu wajhu. Artinya wajah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kepribadian Nabi Ali bin Abi Thalib tadi kita sudah baca kepribadiannya. Ali bin Abi Thalib semenjak kecil beliau sangat cerdik, sangat cerdas dan sebagainya. Nah, di sini Ali bin Abi Thalib ya disebut babul ilm, ya, kepribadiannya. Orangnya pintar, ya, Ali bin Abi Thalib orangnya pintar, pemberani dan juga dia suka dengan orang-orang miskin, ya. Ya, dia suka berkawan dengan orang-orang miskin. Nah, ini kepribadiannya. Mengapa Ali bin Abi Thalib bergelar babul ilm? Kenapa? Nah, karena Ali bin Abi Thalib orangnya pintar, ya. Ya, makanya disebut gerbangnya ilmu. Baik anakku, kita lanjut. Lihat.
Nah, di sini kalian bisa baca tentang kepribadiannya masih ya. Nah, di sini nanti kalian bisa tulis. Tulislah kepribadian Ali bin Abi Thalib. Tadi ya, kepribadian Ali bin Abi Thalib salah satunya yaitu pemberani, ya, cerdas, ya. Terus apa lagi? Eh, dia yang malu dengan Allah, ya, malu dengan Allah untuk berbuat maksiat, tidak pernah melakukan maksiat, ya, dan sebagainya. Di sini ada ya. Kalian tinggal bisa baca ya. Lanjut, peran Ali bin Abi Thalib setelah masuk Islam. Nah, perannya apa? Perannya satu, keberanian Ali bin Abi Thalib dalam menyatakan sikap. Nah, kapan ini beraniannya mengerjakan ibadah sholat bukan yang lima waktu, ya, bukan yang 5 waktu. Sudah sejak Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad disyariatkan. Setiap kali datang waktu sholat, Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah bahkan bersama Ali bin Abi Thalib datang ke suatu tempat yang terpencil untuk melaksanakan sholat. Pada suatu hari, kegiatan tersebut diketahui oleh Abu Thalib, ayah Ali. Beliau bertanya kepada Nabi Muhammad sendiri maupun kepada Ali. Beliau bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, agama apa yang kau peluk itu?" Ya. Padahal paman Nabi ini, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib menjawab pertanyaan ayahnya dengan sopan dan berani. "Ayahku, sesungguhnya aku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan aku pun meyakini sepenuhnya segala yang disampaikannya." Mendengar jawaban putranya tersebut, kemudian Abu Thalib berkata, "Sesungguhnya dia Muhammad telah mengajakmu kepada kebaikan. Karena itu berpegang teguhlah kepadanya." Mendukung ya, ayah mendukung. Keberanian yang kedua. Nah, pada intinya keberanian Ali bin Abi Thalib ini yaitu berani menyatakan sikap, ya, tidak gentar, ya, menyatakan bahwasanya memang beliau sudah masuk Islam. Ya, yang kedua, keberanian Ali bin Abi Thalib menghadapi kaum kafir Quraisy. Nah, di sini bagaimana keberaniannya? Lihat di sini. Rasulullah mengadakan pengajian sebagai bahan komunikasi dan memantapkan keimanan di rumah Arqam bin Abi Arqam. Masyarakat Mekah dan sekitarnya yang ingin datang untuk bertemu dengan Rasul senantiasa dihadang oleh kaum kafir Quraisy. Hal ini sering diperhatikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian dengan keimanannya, Ali bin Abi Thalib sering mengantar orang-orang tersebut untuk bertemu dengan Rasulullah. Atau lain adalah ketika Ali bin Abi Thalib mengantarkan Abu Dzar Al-Ghifari untuk bertemu dengan Rasulullah. Abu Dzar Al-Ghifari sengaja datang ke kota Mekah hanya ingin bertemu dengan Rasulullah. Sudah 2 malam Abu Dzar Al-Ghifari menginap di sekitar Ka'bah. Pada malam ketiga, datanglah Ali bin Abi Thalib untuk menanyakan perihal kedatangannya ke kota Mekah. Setelah mendapat jawaban dari Abu Dzar Al-Ghifari, maka dengan senang hati Ali bin Abi Thalib mengantarkannya kepada Rasulullah. Berani, ya, walaupun ada rintangan dan halangan, ya, yang dihalangi oleh orang kafir Quraisy, ya. Tetap Ali bin Abi Thalib berani, ya, bagi siapa yang ingin bertemu dengan Nabi diantar, ya. Nah, lanjut. Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Mengapa Ali bin Abi Thalib menolak untuk diangkat menjadi khalifah? Lihat di sini nanti ya, kita akan cerita. Setelah Utsman bin Affan wafat, keadaan kota Madinah sangat menegangkan. Kelompok-kelompok pemberontak masih berkeliaran di Madinah. Mereka menghendaki agar Ali bin Abi Thalib bersedia untuk dibaitkan menjadi khalifah, tetapi Ali bin Abi Thalib menolaknya dengan alasan bahwa masih banyak sahabat yang dulu berjuang dengan Rasulullah. Nah, ditolak. Ali bin Abi Thalib menganggap bahwa pengangkatan khalifah merupakan masalah yang sangat penting. Oleh karena itu, masalah ini harus dipecahkan oleh para sahabat yang dahulu berjuang dengan Rasulullah. Dan pada saat perang Badar, mereka itulah adalah Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mendengar hal itu, segera kaum muslimin mendatangi Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah, kemudian membawanya untuk ikut membait Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, sedang Sa'ad bin Abi Waqqas sedang berada di luar kota Madinah. Pada tahun 35 Hijriah, Ali bin Abi Thalib dibaitkan menjadi khalifah oleh kaum muslimin di Masjid Nabawi. Kaum muslimin menaruh harapan tinggi agar Ali bin Abi Thalib dapat menyelesaikan berbagai masalah dan dapat memperbaiki keadaan negara. Ya, kapan? Mengapa Ali bin Abi Thalib menolak untuk diangkat? Karena beliau merasa dirinya tidak pantas, ya, tidak pantas.
karena beliau merasa masih banyak sahabat-sahabat yang telah berjuang dengan Nabi dari awal, ya. Sedangkan beliau termasuk masih muda. Nah, ini sedangkan di sini. Tapi orang-orang para sahabat-sahabat itu tetap ingin mengangkat Ali bin Abi Thalib, ya. Kapan Nabi itu menjadi khalifah? Nah, ini pada tahun 35 Hijriah dibaitkan menjadi khalifah, ya. Di mana dibaitkan? Di Masjid Nabawi. Harapan orang-orang Madinah ini, orang-orang Muslim ketika itu mengharap Nabi Ali bin Abi Thalib ini menjadi khalifah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Baik, perjuangan Ali bin Abi Thalib. Sebutkan kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mengapa pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib terjadi perang saudara? Nah, ini kebijakannya apa aja yang ditegakkan oleh Ali bin Abi Thalib ketika memimpin. Baik, anak lihat di sini nanda-nanda. Satu, dalam bidang pemerintahan. Nah, dalam bidang pemerintahan di sini. Lihat. Pada saat Khalifah Abu Bakar, umat Islam masih bersatu, kuat dan kokoh di bawah ikatan tali persaudaraan dalam Islam. Keadaan seperti ini mulai berubah pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Umat Islam mulai terpengaruh dengan masalah keduniaan sehingga mereka serahkan dengan harta kedudukan. Oleh karena itu Khalifah Ali bin Abi Thalib menanggung beban yang sangat berat dalam memimpin kaum muslimin dengan wilayah kekuasaan yang semakin luas. Maka untuk mengatasi hal ini Khalifah Ali bin Abi Thalib mengambil kebijakan sebagai berikut. Apa aja kebijakannya Ananda? Kita bisa lihat Ananda, ya. Kebijakannya Ananda. Nah, sebelumnya kita lihat itu bidang kepemerintahan apa aja kebijakannya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, kebijakannya apa? Satu, mengganti para gubernur yang diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan. Ya, mengganti para gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan, diganti, ya. Gubernur-gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan. Seperti siapa? Muawiyah bin Abu Sofyan, gubernur Syria diganti oleh Sahal bin Hanif, ya. Abdullah bin Sa'ad, gubernur Mesir diganti oleh Qais bin Sabit. Abdullah bin Amr, gubernur Basrah diganti oleh Usna bin Hani al-Anshari. Abu Musa al-Anshari, gubernur Kuwait diganti oleh Amarah bin Syahhaf, ya. Nah, ini ya, mengganti gubernur yang pertama, ya, di bidang pemerintahan. Yang kedua, menarik kembali tanah atau kekayaan milik negara. Lihat, pada zaman Khalifah Utsman bin Affan banyak para pejabat yang menguasai kekayaan negara. Bahkan banyak di antara mereka yang bergelimangan harta. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, semua harta yang dianggap milik negara ditarik kembali dan menjadi milik Baitul Mal sebagai kekayaan negara. Yang selanjutnya, memindahkan ibu kota pemerintahan dari kota Madinah ke Kufah. Nah, memindahkan. Dalam bidang bahasa, ya. Dalam bidang bahasa, tadi dari bidang pemerintahan, ya, mengganti para gubernur-gubernur yang waktu itu ketika Khalifah Utsman, menarik kembali tanah dan kekayaan milik negara, yang memindahkan ibu kota pemerintahan dari kota Madinah ke Kufah. Ya, dalam bidang bahasa, pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, wilayah kekuasaan Islam telah melampaui Sungai Efrat, Tigris, Amudariyah, bahkan sampai Indus. Akibat luasnya wilayah kekuasaan Islam dan banyaknya masyarakat yang bukan berasal dari masyarakat Arab, banyak ditemukan kesalahan dalam membaca teks Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Oleh karena itu, Khalifah bin Abi Thalib, ya, memerintahkan Abu Aswad ad-Du'ali untuk memberikan tanda baca dan mengarang kitab pokok-pokok ilmu nahu. Dengan demikian, kaum muslimin yang bukan berasal dari Arab mampu membaca dan mempelajari Al-Quran dan hadis dengan baik. Ya, Abu Aswad ad-Du'ali ini pengarang kitab nahu, ya. Dalam bidang pembangunan,
Nah, dalam bidang pembangunan nih ya, pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib ada usaha yang baik untuk mengatur kembali tata kota. Khalifah Ali bin Abi Thalib berusaha membangun Kufah. Pada akhirnya kota ini menjadi kota yang sangat ramai dikunjungi, bahkan kemudian menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan keagamaan seperti ilmu nahu, hadis, tafsir dan sebagainya. Kebijakannya apa yang dilakukan oleh Khalifah Ali? Ya, menarik kembali harta kekayaan dan tanah milik negara serta mengganti gubernur-gubernur yang diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan. Ini menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam, ada yang mendukung dan ada juga yang menolak ya. Akibatnya umat Islam terpecah menjadi 3 golongan. Nah, ketika itu menjadi 3 golongan umat Islam. Ya, golongan yang pertama, golongan Ali bin Abi Thalib, yaitu orang-orang yang setia kepada Khalifah Ali. Golongan Muawiyah, yaitu orang-orang yang menolak mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Jadi golongan ada 3, golongan Ali, golongan Muawiyah, golongan Aisyah. Ya, lihat. Ya, golongan mendukung Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah. Golongan Aisyah, yaitu mereka yang tidak setuju Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Golongan ini didukung oleh Thalha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam ya. Akibat perpecahan umat Islam menjadi beberapa golongan, maka terjadilah perang saudara. Nah, ini akibat perang saudara karena terbagi menjadi 3 golongan. Golongan Ali bin Abi Thalib, golongan Muawiyah, golongan Aisyah ya. Nah, ini terjadi peperangan saudara ya. Perang saudara yang terjadi pada saat itu adalah perang Jamal, perang Unta, perang Siffin dan perang Nahrawan ya. Nah, perang Jamal ini kayak gimana sih? Nah, lihat, perang Jamal adalah perang antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah, istri Rasulullah. Perang Jamal terjadi pada tahun 36 Hijriah atau 657 Masehi atau pada awal kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Perang ini mulai berkecambuk setelah zuhur, berakhir sebelum matahari terbenam pada hari itu. Dinamakan perang Jamal karena Aisyah memimpin perang sambil mengendarai unta. Dalam perang ini Aisyah didukung oleh Zubair bin Awam dan Thalha bin Ubaidillah. Perang ini terjadi karena Aisyah menuntut balas atas kematian Khalifah Utsman bin Affan. Ya, dalam perangan ini Khalifah Ali mengirimkan 200.000 pasukan untuk memadamkan pemberontak yang dilakukan Aisyah dan pasukannya di kota Bashrah. Khalifah Ali bin Abi Thalib berusaha menghindari pertumpahan darah dengan cara berdamai. Namun Abdullah bin Sabah menyebarkan fitnah yang mengakibatkan terjadi perang saudara pertama dalam sejarah Islam. Nah, ingat ya, dalam sejarah perang Islam itu, perang saudara itu disebabkan oleh fitnah Abdullah bin Sabah. Pada perang ini banyak kaum muslimin yang terbunuh, khususnya mereka yang menjaga unta yang dikendarai oleh Aisyah. Karena Aisyah merupakan simbol bagi mereka, bahkan mereka mati-matian dalam melindunginya. Oleh karena itu, dengan tumbangnya unta Aisyah, perang pun berhenti dan selesai. Kemenangan berada di pihak Ali bin Abi Thalib. Walaupun sebenarnya tidak ada pihak yang menang, justru kaum muslimin memperoleh kerugian dalam perang ini. Ialah perang saudara, ya. Nah, ini cerita perang Jamal, perang Siffin. Apa perang Siffin? Perang Siffin adalah perang yang terjadi antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah ya, yang berlangsung di Siffin. Siffin itu apa sih? Nah, sebuah antara negara Syria dan Irak. Perang ini terjadi pada bulan Safar tahun 37 Hijriah 657 Masehi. Setelah kematian Utsman bin Affan, pihak keluarga Utsman bin Affan dan Bani Umayyah dalam hal ini diwakili oleh Muawiyah bin Abu Sufyan yang menjadi gubernur di Syam, Syria. Sejak Khalifah Umar bin Khattab mengajukan tuntutan atas kematian Utsman kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib agar mengadili dan menghukum para pembunuh Khalifah Utsman bin Affan berdasarkan syariat Islam. Dalam kondisi dan situasi yang sulit dan belum stabil pada waktu itu, tampaknya Ali bin Abi Thalib tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan mereka. Sementara Muawiyah bin Abu Sufyan dan waktu menjabat sebagai gubernur Syam belum mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib di Madinah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib mengirimkan utusan ke Damaskus untuk mengajukan 2 pilihan kepada Muawiyah, yaitu mengangkat
bait atau meletakkan jabatan, tapi Muawiyah tidak mau menentukan pilihan sebelum tuntutan dari keluarga Umayyah dipenuhi dengan alasan bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak sanggup menegakkan hukum sesuai syariat. Juga menuduh Ali bin Abi Thalib balik pembunuhan Utsman bin Affan. Hal ini ditandai dengan tidak diambil tindakan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib terhadap para pemberontak, bahkan pemimpin pemberontak Muhammad bin Bakar yang merupakan anak angkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi gubernur Mesir. Nah, ini akhirnya Muawiyah mengadakan kampanye besar-besaran di wilayahnya menentang Khalifah Ali bin Thalib sehingga mendapat dukungan dan simpati dari mayoritas pengikut dan rakyat di wilayah kekuasaannya. Kemudian Muawiyah menyiapkan pasukan yang besar untuk melawan Khalifah Ali bin Abi Thalib, walaupun menurut ahli sejarah motivasi perlawanan Muawiyah itu sebenarnya tidak murni menuntut balas atas kematian Utsman bin Affan, tetapi ada ambisi untuk menjadi khalifah. Ini masalah khalifah, masalah kepemimpinan ketika itu, ya. Muawiyah ini tidak suka ya perang Siffin ketika itu, ya. Muawiyah ini nggak suka bahwasannya Ali bin Abi Thalib mengangkat selain dia untuk menjadi gubernur di Syria dan di Irak. Nah, ini tempatnya antara Syria dan Irak, ya. Baik, anak-anakku lanjut, ya. Dukungan pasukan Irak dan Khurasan serta dibantu pasukan dari Azerbaijan dan pasukan dari Mesir, pimpinan Muhammad bin Abu Bakar, usaha-usaha menghindari perang terus diusahakan oleh Khalifah Ali bin. Namun Muawiyah bin Abu Sufyan tetap pada pendiriannya untuk menolak tawaran Khalifah Ali bin Abi Thalib. Bahkan Muawiyah bin Abu Sufyan menuntut sebaliknya agar Ali bin Abi Thalib dan pengikutnya membaikkan dirinya menjadi khalifah. Dia ingin menjadi khalifah, Muawiyah ini, Abu Nabi Sufyan, ya. Intinya itu. Ya. Perang antara Khalifah Ali bin Abi Thalib Muawiyah pun terjadi. Pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib hampir memperoleh kemenangan dan pihak tentara Muawiyah bersiap-siap melarikan diri, tetapi pada waktu itu Ammar bin Ash yang menjadi tangan kanan Muawiyah dan terkenal sebagai seorang ahli siasat perang minta berdamai dan mengangkat Al-Qur'an. Dari pihak Khalifah Ali bin Abi Thalib mendesak penerima tawaran tersebut. Akhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan berat hati menerima tahkim, mengambil hukum dengan Al-Qur'an tersebut. Walaupun Ali bin Abi Thalib mengetahui itu hanya siasat dari Ammar bin Ash. Dalam proses tahkim tersebut, pihak Ali bin Abi Thalib diwakili oleh Abu Musa al-Ansyari, ya, sedangkan pihak Muawiyah diwakili oleh Ammar bin Ash. Perundingan berjalan dengan ketentuan bahwa Ali bin Abi Thalib harus meletakkan jabatannya, baru kemudian kaum muslimin memilih kembali khalifah yang baru. Ali bin Abi Thalib menerima ketentuan itu. Pengunduran Ali bin Abi Thalib diumumkan oleh Abu Musa al-Ansyari, akan tetapi setelah Ali bin Abi Thalib meletakkan jabatannya, Ammar bin Ash mengumumkan pengangkatan Muawiyah mengisi kekosongan khalifah. Dari peristiwa inilah para pendukung Ali bin Abi Thalib terpecah menjadi dua. Satu golongan tetap setia pada Ali bin Abi Thalib dan golongan lainnya keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Kelompok Ali bin Abi Thalib yang keluar dengan rasa kecewa disebut golongan Khawarij. Sedangkan yang setia kepada pembentukan golongan sendiri kemudian disebut kaum Syiah. Kaum Syiah. Nah, ini formulanya kaum Syiah. Khawarij yang kecewa, ya, sedangkan orang-orang yang setia kepadanya membentuk golongan sendiri yang kemudian disebut kaum Syiah, ya, formulanya. Demikianlah persoalan itu akhirnya tidak diselesaikan, bahkan memunculkan persoalan baru. Umat Islam pun terpecah menjadi 3 golongan, yaitu golongan Khawarij, golongan Syiah, dan golongan Muawiyah. Perang Nahrawan, ya. Kaum Khawarij kemudian menyatakan perang terhadap kelompok Ali bin Abi Thalib dan kelompok Muawiyah bin Abu Sufyan. Mereka kemudian menyingkir ke Harurah, sebuah desa di dekat Kufah. Mereka kemudian mengangkat Sibi bin Rubi At-Tamimi sebagai panglima perang dan Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi sebagai pemimpin keagamaan.
Yaharura, mereka segera menyusun kekuatan untuk menggempur semua pihak yang menyetujui tahkim dan tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh yang hendak mereka bunuh adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin As, dan Abu Musa al-Ansari. Keadaan Ali bin Abi Thalib menjadi sulit. Satu pihak beliau ingin segera menghancurkan Muawiyah bin Abu Sufyan, semakin kuat di pihak lain kekuatan kaum Khawarij akan sangat berbahaya jika tidak segera ditumpas. Akhirnya Ali bin Abi Thalib memutuskan untuk menyerang kaum Khawarij terlebih dahulu. Kemudian barulah beliau menyerang Damaskus pada tahun 38 Hijriah atau 658 Masehi. Ali bin Abi Thalib menyerang kaum Khawarij di Nahrawan. Perang ini dikenal dengan sebutan Perang Nahrawan. Kaum Khawarij berhasil dihancurkan dan Abdullah bin Wahab ikut terbunuh. Tuliskan perjuangan Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini perjuangannya apa aja Ali bin Abi Thalib ketika itu? Ingin mempersatukan, artinya persatukan kaum muslimin. Tapi banyak yang menggerogotinya dari dalam. Ya. Nah, wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib setelah dikalahkan oleh dalam perang Nahrawan, golongan Khawarij semakin menyimpan dendam dan merencanakan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin As, sehingga diutuslah 3 orang pilihan yang melaksanakan pembunuhan itu. Mereka itu adalah sebagai berikut. Abdurrahman bin Muljam ditugaskan membunuh Ali bin Abi Thalib. Barak bin Abdillah ditugaskan membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan. Amr bin Bakar ditugaskan membunuh Amr bin As. Ketiga orang itu hanya Abdurrahman bin Muljam yang berhasil melaksanakan tugasnya. Muawiyah bin Abu Sufyan selamat walaupun terkena tikaman. Sedangkan Amr bin As selamat karena pagi itu ia sakit dan tidak pergi ke masjid. Khalifah Ali bin Abi Thalib terbunuh pada tanggal 17 Ramadan 40 Hijriah ketika sedang melaksanakan sholat subuh di Masjid Kufah. Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat dalam usia 60 tahun. Khalifah Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah selama 5 tahun. Apa aja sih keteladanannya? Nah, siapa kalau gitu yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Abdurrahman bin Muljam. Nah, ini yang kedua ini gagal, ya. Pemberani satu, ya. Keteladannya pemberani, walaupun dia menegakkan keberanian, menegakkan yang benar-benar kalau benar ya benar. Ya ketika itu ada cerita, ketika itu Nabi pengen dibunuh dengan orang-orang kafir Quraisy, ya, yang menggantikan tempat tidur ya Ali bin Abi Thalib. Jadi itu masih kanak-kanak, berani, pemberani, ya. Yang kedua, mampu mengendalikan hawa nafsu, ya. Ali bin Abi Thalib memiliki kecerdasan luar biasa karena mampu mengendalikan hawa nafsunya. Rasa malas ia singkirkan jauh-jauh menjadi kesungguhan meningkatkan diri untuk hidup mencari keridhaan Allah. Dalam pertarungan duel, Ali bin Abi Thalib membuat jatuh lawan tandingnya. Ketika hendak menyelesaikan duel tersebut, sang lawan meludahi Ali bin Abi Thalib. Ali mengenai wajahnya. Hal ini bukannya membuat beliau semakin marah, tapi sebaliknya beliau berpaling dan meninggalkan lawannya. Beliau berkata, aku tidak mau mengakhiri hidup lawanku bukan karena Allah. Aku takut mengakhiri hidup lawanku pada saat itu karena rasa amarah dan nafsu. Yaitu zuhud. Pada suatu malam Ali bin Abi Thalib merasa kedinginan, sedangkan beliau hanya memiliki selimut yang pendek. Seseorang berkata kepadanya, engkau adalah pemimpin dan Allah memberikan harta kepadamu, kenapa engkau tidak mengambil harta dari pemerintah? Ali bin Abi Thalib menjawab, demi Allah aku tidak akan mengambil sedikit pun harta masyarakat, hanya selimut ini yang aku bawa dari rumah. Ya, zuhud, rendah hati, ya, rendah hati. Ali bin Abi Thalib. Kesungguhan dalam belajar. Ali bin Abi Thalib benar-benar, ya, ketika itu pokoknya ini disebut babul ilm. Sedangkan babul ilm waktu itu ketika Ali bin Abi Thalib ingin bertanya dengan sahabat Nabi sampai menunggu di depan rumahnya berjam-jam. Hanya ingin bertanya, benar-benar sungguh untuk mencari ilmu atau belajarnya. Di sini. Ya. Nah, baik anak-anakku, ya, cukup sekian untuk penjelasan tentang
pemimpin khalifah yang kedua, khalifah yang pelajaran yang kedua ya tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya khalifah yang keempat, yang terakhir. Yang pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya khalifah, ya. Itu. Sayang anakku, cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalian bisa membaca ulang kembali ya tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.